Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengelolaan Koperasi. Latar belakang. Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat karena para anggota-anggotanya terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari pendirian koperasi tersebut yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan kreativitas masing-masing anggotanya. Upaya dari pendirian koperasi ini sangat menguntungkan bagi masyarakat untuk lebih memahami koperasi. Ciri utama dari koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya atau non-koperasi adalah posisi anggota. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya untuk orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk. Pada saat ini masih banyak orang yang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia. Mungkin masih banyak orang yang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa, namun kenyataannya koperasi merupakan salah satu dari 3 sektor usaha formal dalam perekonomian Indonesia. Dalam kegiatannya, selain menekankan pada kepentingan sosial dan ekonomi, kegiatan ekonomi juga menekankan pada kepentingan moral. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan koperasi karena koperasi di dalam sistem perekonomian merupakan sosok guru. Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi, khususnya pemodalan. Dengan demikian, masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai sosok guru perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya karena ia menciptakan nilai tumbuh dari usaha mereka. Dalam hal ini, semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja koperasi, partisipasi anggota, dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Anggota koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi pengembangan koperasi. Anggota dapat berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa sebagai karakteristik utama koperasi yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lain. Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam penyetoran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang memadai. Kesuksesan koperasi juga dapat dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peran koperasi sangat besar bagi anggotanya. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja perangkat organisasi koperasi dan koperasi sekolah? Yang kedua, bagaimana tentang modal koperasi? Yang ketiga, bagaimana cara menghitung SHU koperasi? Yang keempat, bagaimana prosedur pendiri koperasi sekolah? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui perangkat organisasi koperasi dan koperasi sekolah. 2. Untuk mengetahui tentang modal koperasi. 3. Untuk mengetahui cara menghitung SHU koperasi. Yang keempat, untuk mengetahui prosedur pendirian koperasi sekolah. 1. Perangkat organisasi koperasi. Perangkat organisasi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada pasal 31 dinyatakan bahwa
anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Keputusan yang diambil dalam rapat anggota mengikat semua anggota dan pengurus untuk ditaati dan dilaksanakan. Koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa jika keadaan membutuhkan keputusan segera yang berwenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan berdasarkan permintaan sejumlah anggota koperasi atau berdasarkan pengurus yang diatur dalam anggaran dasar. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Pasal 33, peraturan telah memberlakukan peraturan koperasi. Yang pertama, mengubah anggaran dasar, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus. Menetap batas waktu maksimum yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi. Menetapkan batas waktu maksimum yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Menetapkan pembagian selisih hasil usaha, memutuskan penggabungan, peleburan, kepalitan, dan pembubaran koperasi. Menetapkan keputusan lain dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. B. Modal koperasi. Pengertian modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan koperasi adalah sama, yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mengumpulkan modal untuk modal usaha dan setiap orang mempunyai hak yang sama. 1. Modal dasar. Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. 2. Modal sendiri. A. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi. B. Simpanan wajib. Konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Karena itu, akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan menjadi jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi. C. Dana cadangan. Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana yang mendadak atau menutup kerugian dalam usaha. D. Hibah. Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapapun yang dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu. Untuk menghindari koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prinsip dan asas koperasi. 3. Modal pinjaman. A. Pinjaman dari anggota. Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. Sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota. B. Pinjaman dari koperasi lain. Pada dasarnya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan. C. Pinjaman dari lembaga keuangan.
Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkut kemampuan ekonomi rakyat khususnya pada usaha koperasi. D. Obligasi dan surat utang. Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar agar dari masyarakat umum di luar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada. E. Sumber keuangan lain. Semua sumber keuangan kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi perusahaan dan pembangunan koperasi. Menghitung SHU koperasi. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurang dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU telah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan keperasian dan keperluan koperasi, serta dengan keputusan rapat anggota besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD atau ART koperasi. Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi atau usaha dan modal anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Dalam proses penghitungannya, nilai SHU anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut. 1. SHU total koperasi pada 1 tahun buku. 2. Pembagian persentase SHU anggota. 3. Total simpanan seluruh anggota. 4. Total seluruh transaksi usaha atau volume usaha dan omset yang bersumber dari anggota. 5. Jumlah simpanan per anggota. 6. Omset atau volume usaha per anggota. 7. Bagian persentase SHU untuk simpanan anggota. 8. Bagian persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Rumus pembagian SHU menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1. 1. Mengatakan bahwa pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pembagian jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan keluarga dan keadilan. 2. Di dalam AD atau ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut. Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dan pembangunan lingkungan 5%. 3. Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dan membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota. D. Prosedur pendirian koperasi sekolah. Untuk mendirikan koperasi sekolah diperlukan tahap yang runtut dan sesuai dengan peraturan yang ada. Berikut ini dijelaskan 4 tahap pendirian koperasi sekolah. Yang pertama, tahap persiapan. Koperasi sekolah didirikan melalui rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya siswa atau perwakilan siswa dari setiap kelas, pengurus OSIS, para guru, dan kepala sekolah, serta perwakilan dari pejabat direktorat koperasi setempat. Dalam rapat tersebut ditetapkan mengenai pengurus koperasi dan modal koperasi yang akan dibentuk. Oleh karena itu, perlu dibentuk panitia yang akan melaksanakan dan mengkoordinasikan segala keperluan untuk pembentukan koperasi sekolah tersebut. Tugas yang perlu dilakukan oleh panitia antara lain sebagai berikut. A. Melakukan konsultasi dengan kantor koperasi setempat mengenai segala hal yang berkaitan dengan pembentukan koperasi sekolah. B. Menetapkan waktu, tempat, dan acara pelaksanaan rapat pembentukan koperasi sekolah. C. Menyiapkan administrasi rapat pembentukan seperti daftar hadir undangan, notulen rapat pembentukan, tata tertib, dan akta pendirian. D. Membuat rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.
E. Membuat proposal dan mencari sumber pendanaan rapat pembentukan koperasi. F. Mempersiapkan sistem pemilihan dan pelantikan pengurus. 2. Tahap pembentukan. Setelah tahap persiapan, selanjutnya dilakukan rapat resmi pembentukan koperasi sekolah. Rapat pembentukan dibagi menjadi pembukaan, laporan panitia tentang tujuan pendirian koperasi sekolah, penjelasan dan pengarahan tentang pembentukan koperasi sekolah oleh perwakilan dari kantor koperasi setempat, pembacaan tata tertib, rapat pembentukan dan pemilihan pengurus koperasi, penetapan AD dan ART koperasi sekolah, dan pemilihan serta pelantikan pengurus dan pengawas koperasi sekolah. 3. Tahap pelaporan atau pendaftaran. Dalam tahap pelaporan, pengurus terpilih sebagai mendaftarkan koperasi sekolah ke kantor koperasi setempat. Dalam pengajuan laporan harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut. A. Akta pendirian koperasi dan dasar yang disahkan sebanyak 2 eksemplar, salah satunya telah dibubuhi materai. B. Petikan berita acara pembentukan koperasi sekolah. C. Neraca awal yang menunjukkan aset atau pemodalan koperasi sekolah. 4. Tahap pengesahan. Tahap terakhir dari pembentukan koperasi sekolah adalah tahap pengesahan. Dalam tahap pengesahan, permohonan pengesahan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Koperasi tingkat provinsi setempat. Setelah persyaratan yang telah ditetapkan dipenuhi dengan lengkap, sekolah akan memperoleh surat tanda pengesahan yang akan dikirim ke sekolah yang bersangkutan. Setelah tahap ini selesai, koperasi sekolah dapat melaksanakan semua aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerjasama, yaitu kerjasama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi, rakyat koperasi bukan hanya milik orang kaya, melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Keanggotaan koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Koperasi juga merupakan bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggotanya dan meningkatkan perekonomian rakyat. Koperasi menyediakan kebutuhan setiap anggotanya dengan harga terjangkau. Masyarakat ikut serta menjadi anggota koperasi di dalamnya. Modal koperasi didapatkan dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Oleh karena itu, dengan adanya koperasi, kesejahteraan rakyat akan meningkat. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.